Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal-soal tentang aritmatika sosial. Nah, apa itu aritmatika sosial? Secara umum, soal-soal aritmatika sosial itu adalah soal-soal cerita yang berkaitan erat sama kehidupan kita sehari-hari. Oke? Paling seringnya berkaitan sama persentase, untung, laba, diskon. Oke? Meskipun nggak sebatas itu. Pokoknya soal cerita berkaitan sama kehidupan sehari-hari bisa kita anggap sebagai aritmatika sosial. Nah, di bagian pertama ini, di video pertama ini, kita akan ngebahas tentang kenaikan ataupun penurunan. Terus kita ngebahas tentang laba, rugi, sama diskon. Oke? Semuanya berkaitan sama persentase nanti. Kita bahas dulu soal nomor 1. Joni adalah seorang petani sukses yang mempunyai sawah seluas 5 hektar. Produksi sawah Joni rata-rata tahun lalu 8 ton per hektar setiap kali panen. Berkat penggunaan pupuk jenis baru, produksi rata-rata sawah Joni pada tahun ini meningkat 20%. Jika dalam setahun Joni melakukan 3 kali panen, berapa total produksi sawah Joni pada tahun ini? Total produksi. Oke? Nah, di sini ada beberapa angka. Yang pertama ada luas sawahnya. Luas sawahnya 5 hektar. Lalu kemudian rata-rata produksi tahun lalu itu 8 ton per hektar. 8 ton per hektar. Ini produksinya. Produksi 8 ton per hektar. Apa arti 8 ton per hektar? Ya, 1 tonnya, setiap hektarnya itu produksi padinya 8 ton. Karena luasnya 5 hektar, otomatis totalnya itu adalah 5 kali 8. Jadi berapa? 40 ton. Kemudian ini tiap kali panen katanya. Ini 8 ton per hektarnya tiap panen. Berarti ini juga 40 ton tiap kali panen. Tiap panen. Terus kemudian, produksi rata-rata sawah Joni tahun ini meningkat 20%. Naik 20%. Yang ditanya, dalam setahun Joni ada 3 kali panen. 3 kali panen. Dan yang ditanya total produksinya pada tahun ini, dalam setahun ini. Karena 3 kali panen, totalnya tadi 40 ton tiap panen, sekali panen. Kalau panennya 3 kali, maka dalam setahun totalnya adalah ya 40 kali 3. Jadi berapa? 120 ton. Ini kita belum ngitung kenaikannya. Karena naik 20%, setiap ada kenaikan, maka besarnya kenaikan itu adalah persen kenaikan, berapa persen naiknya dikali sama jumlah awal. Oke? Setiap kita mau menghitung kenaikan, maka persen kenaikannya selalu dihitung sama jumlah awal atau jumlah sebelumnya. Oke? Kalau penurunan juga gitu, besar penurunan adalah persen penurunan dikali sama jumlah awalnya. Berapa persen kenaikannya? 20%. 20 per 100. Lebih gampang persen diubah di per 100. Dikali besar awalnya. Total produksi awal 120 ton dalam setahun. Nah, ini berapa nanti jadinya? Kita coret dulu nolnya. 20 sama 100 nolnya coret. 120 sama nol yang di bawah ini juga habis nolnya. Maka tinggal 2 kali 12. Jadi berapa? 24 ton. Tahun lalu, produksinya dalam setahun 120 ton. Setelah naik 20%, maka naiknya 24 ton. Ini naiknya. Maka total tahun ini dari 120 ton tahun lalu naik 24. Berarti kita tambah 24. Maka jadi berapa? 144 ton. Karena namanya kenaikan, ya bertambah nanti jadinya. Kalau ini penurunan, ya berarti kita kurang. Oke? Jadi jawabannya adalah 144 ton. Sip, lanjut soal nomor 2. 2 karung terigu masing-masing beratnya 25 kilo dan 15 kilo dan 25 kg. Pada masing-masing karung terjadi penyusutan yang besarnya berturut-turut 2% dan 2,4%. Jika isi kedua karung digabungkan, persentase penyusutan isinya menjadi berapa? Oke, kita punya 2 karung, karung A sama karung B. Yang karung A 15 kg, yang karung B 25 kg. Masing-masing karung mengalami penyusutan dan penyusutan yang berbeda. Ini susut 2%, yang ini susut 2,4%. Nah, ketika digabung, ini kan digabung nih. Ketika digabung,
maka total karungnya jadi berapa? Total karungnya jadi 40 kg. Terus total penyusutannya jangan pernah menambahkan persentasenya. Jangan pernah ini total penyusutannya berarti 4,4%. Enggak. Ketika kita mau menghitung total penyusutan, ya hitung besar masing-masingnya dulu. Nanti besarnya kita totalkan. Kalau ini susut 2% dari 15 kilo, maka besar penyusutan karung A itu nanti adalah 2/100 dikali 15. Oke? 2/100 kali 15. 2 kali 15, 30 dibagi sama 100, maka besar penyusutannya 0,3 kg. Karung B, ya ngitungnya juga sama. Besar penyusutannya akan jadi 2,4%, 2,4/100 dikali sama 25 kg. 25 sama 100 bisa kita coret dulu. Jadi berapa? Jadi 4 di bawah. 2,4 dibagi 4. Kalau 24 dibagi 4 dapatnya 6. Kalau 2,4 yang kita bagi 4 maka dapatnya 0,6 kg. Maka total penyusutan, ini total isi karung ya, 40 kg kalau digabung, maka total penyusutannya kalau digabung, total penyusutannya itu sama dengan 0,3 tambah 0,6. Maka jadi berapa? 0,9 kg. Nah ditanya bukan total penyusutannya, tapi persentase penyusutannya kalau digabungkan. Nah karena kita mau menghitung persentase penyusutan setelah digabungkan, persen penyusutan. Karena digabung, maka penyusutan gabungan dibagi sama total gabungan. Oke? Mencari persen kenaikan selalu dibaginya terhadap total. Oke? Total gabungannya. Kenaikan juga sama, total gabungan. Kalau dia naik, maka di bawahnya adalah totalnya. Kan tadi rumusnya, kalau besar penyusutan, persen penyusutan dikali sama berat awal 15 kilo. Oke, berarti kalau mau nyari berat awal atau berat total adalah si penyusutannya dibagi sama persennya. Oke, atau kalau mau nyari persen penyusutannya, besar penyusutan dibagi sama jumlah awalnya. Nah ini jumlah awalnya, ya jumlah total sebelum penyusutan, 40 kg. Berapa penyusutan gabungannya? 0,9 per totalnya 40 kg. Biar jadi persen, kita kali sama 100%. Oke? 40 sama 100 bisa dicoret dulu. Atau 0,9 dulu lah, kali 100. Jadi berapa? 90. Dibagi 40. Nolnya coret, ini persen. 9 dibagi 4. Berapa 9 dibagi 4? 2,25%. Oke? Maka jawabannya adalah B. Sip, lanjut. Soal nomor 3. Joni adalah seorang pekerja keras. Siang ia bekerja sebagai office boy di sebuah kantor hingga sore, dan sore hingga malam ia melanjutkan bekerja sebagai penjaga toko di sebuah mall. Karena suatu hal, gajinya sebagai office boy mengalami kenaikan 30%, dan gajinya sebagai penjaga toko turun 20%. Namun, jika ditotalkan, gaji yang ia terima tiap bulan ternyata tidak berubah. Jika gaji Joni sebagai office boy awalnya 1.600.000, maka berapakah gaji awal Joni sebagai penjaga toko? Oke. Katanya, dia bekerja sebagai office boy. Office boy dan sebagai penjaga toko. Gaji office boy-nya udah dikasih tahu, awalnya 1.600.000. Jadi gajinya 1.600.000. Sementara untuk penjaga toko, gajinya nggak dikasih tahu. Dan ini yang ditanya, berapa gaji awal Joni sebagai penjaga toko? Kita anggap X. Terus, apa yang terjadi pada gaji office boy-nya? Gaji office boy-nya naik 30%. Sementara, gaji sebagai penjaga tokonya turun 20%. Terus, yang ditanya, berapa gaji awal Joni sebagai penjaga toko kalau ternyata total gaji yang ia terima, jika ditotalkan, gaji yang ia terima tiap bulan ternyata nggak berubah. Total gaji nggak berubah. Karena total gajinya nggak berubah, oke, gaji sebelum terjadi kenaikan atau penurunan
totalnya 1.600.000 tambah X-nya sama dengan total gaji setelah kenaikan atau penurunan. Oke? Nah, kalau ini mau kita buat persamaannya, kita hitung satu-satu dulu. Gajinya 1.600.000, naik 30%. Berapa kenaikannya? Hitung kenaikannya dulu. Kenaikan. Berarti 30/100 dikali 1.600.000. 30/100 dikali 1,6 juta. Berapa 30 kali 1,6? Atau 3 kali 16 berapa? 3 kali 16? 48. Oke? 48. Nolnya pinjamkan ke komanya ini jadi 16. 16 kali 3, 48. 48 dibagi 100, 0,48 juta. Karena 0,48 juta naiknya, jadi berapa gajinya? 0,48 juta itu berarti 480.000 kan? Ditambah 1.600.000. Jadi berapa gajinya? 2.080.000. Gajinya sebagai office boy. Terus gimana gajinya dengan penjaga toko? Karena turun 20%. Berarti berapa turunnya? 20/100 dikali sama X. Gaji awalnya X turun 20%, berarti turunnya 20/100 dikali X atau 0,2X. Maka jadi berapa gajinya sekarang? Awalnya gajinya X, turun 0,2X, berarti X kurang 0,2X. Turun berarti kurang kan? Jadi berapa itu? 0,8X. Oke? Nah, kalau ini dijumlahkan, ternyata jumlahnya sama dengan besar gaji total awalnya di awal, besar total gajinya di awal. Oke? Karena total gaji nggak berubah, berarti 1.600.000 yang ditambah sama X, 1.600.000, nolnya kurang banyak. 1.600.000 ditambah sama X, ini tambah ini, akan sama dengan gaji akhirnya sebagai office boy yang ditambah sama gaji akhirnya sebagai penjaga toko, 0,8X. Kumpulkan 0,8X-nya ke X yang di kiri. X dikurangi 0,8X, 0,2X. Ini pindah ke kanan, 2.080.000 dikurangi 1.600.000. Dapat berapa? 480.000. 0,2X sama dengan 480.000. Berarti kalau X-nya saja 480.000 dibagi sama 0,2. Nah, berapa? Ini sama dengan dibagi 2. 480 kalau dibagi 2 berapa? 240. Oke? Karena dibagi 0,2, nolnya tambahin 1. Terus masih ada 0,3 lagi. 1, 2, 3. Maka gajinya sebagai penjaga toko 2.400.000. A. Oke? Paham? Atau biar lebih gampang, langsung saja kayak gini. Kan gaji office boy-nya naik 0,48 juta. Oke? Gaji penjaganya turun sebesar 0,2X. Karena gaji totalnya ternyata tetap, maka bisa kita simpulkan besar kenaikan gajinya sebagai office boy sama dengan besar penurunan gajinya sebagai penjaga toko. Karena besarnya sama, jadinya yang besar penurunan sama dengan besar kenaikan. Jadinya impas, gajinya sama aja, nggak naik, nggak turun. Karena penurunan ini sama itu. Oke? Jadi ketika gajinya sama, nggak berubah. Ketika gajinya nggak berubah, berarti besar kenaikan sama dengan besar penurunan. Langsung aja 0,48 juta sama aja dengan 0,2X. Jadinya kayak gini nanti jadinya. Oke? 0,48 juta itu kan 480.000 dibagi 0,2. Sama hasilnya nanti. Nomor 4. Joni membeli sebuah baju dan menjualnya kembali dengan harga 220.000. Dari penjualan tersebut ia memperoleh untung 37,5%. Maka harga beli baju tersebut adalah. Oke, sekarang kita ngomongin laba atau untung sama rugi. Laba secara umum adalah selisih antara penjualan dengan pembelian atau dengan modal. Modal ini bisa berupa harga beli. Kalau seandainya harga belinya tambahin ongkos kirim, berarti modal tambah ongkos. Modal itu harga beli yang ditambah sama ongkos kirim. Oke, kalian beli barang lalu mau dijual kembali. Ketika beli barangnya ternyata barangnya jauh, perlu ongkos buat ngirimnya ke sini, maka modalnya uangnya nggak cuma kepake buat beli barangnya, tapi buat ongkosnya juga. Oke? Maka modalnya bisa jadi nggak cuma harga beli saja. Kalau cuma ada harga beli, ya harga beli yang jadi modal. Laba adalah penjualan dikurang modal. Kosnya rugi
Rugi itu terjadi ketika modalnya ternyata lebih besar dari penjualannya. Berarti modal yang dikurangi sama penjualan kalau nyari rugi. Nah, persen laba itu selalu kita hitung dari laba yang dibagi sama modal. Pembaginya selalu modal, nggak pernah dibagi sama penjualan. Oke? Persen laba adalah laba dibagi modal. Biar jadi persen kali 100%. Ini cara ngitung persen laba. Kalau kita mau ngitung labanya sendiri, tinggal kali silang. Laba adalah persen laba yang dikali sama modal. Oke? Nah, di soal ini dikasih tahu, ia membeli baju dengan harga kita nggak tahu. Tulis saja harga belinya karena ini ditanya, maka harga belinya bisa kita anggap sebagai X. Dijual kembali, berarti itu harga jual. Harga jualnya 220.000. Dari penjualan tersebut, ia memperoleh untung 37,5%. Persen laba dari penjualan segini 37,5%. Yang ditanya, berapa harga beli baju tersebut? Oke. Nah, karena kita mau nyari harga belinya, si X ini, dan diketahui persen laba, maka gunakan persamaan yang ini. Oke? Persen labanya berapa? 37,5%. Kalau lebih senang tulisnya 37,5 per 100. Nanti yang 100% ini hilang, karena 100% ini udah pindah ke sebelah. Oke? Sama dengan laba. Apa itu laba? Laba kita nggak tahu di sini. Oke? Laba adalah penjualan kurang modal. Penjualannya 220.000. Penjualan harga jual satu barang sama aja. Kurangi modal. Modalnya adalah harga beli. X. Modal ketika cuma berupa beli dan jual, maka modal adalah harga beli. Oke? Dibagi sama modal. Modalnya apa? X. Yang 100%-nya nggak perlu kita tulis lagi karena kita udah pindah ke sebelah. Ini kan persen 37,5% per 100%, persennya hilang. Oke? Nah, berapa nilai 37,5 per 100 atau 37,5%? Nah, dulu di video sebelumnya pas kita belajar tentang pecahan, kita belajar kalau 50% itu nilainya sama dengan 50% itu sama dengan setengah. Oke, kalau 25% sama dengan seperempat. Kalau 12,5% itu sama dengan seperlapan. Kemudian 37,5 per 100. Per 100 sama aja dengan persen ya. 37,5 per 100. Itu berapa kalinya 12,5? 3 kalinya. 12,5 kali 3 dapat 37,5. Maka ini sama dengan 3 per 8. Jadi kalau mau ini disederhanakan, ini sama dengan 3 per 8. Oke? 37,5% sama aja dengan per 100. Itu nilainya sama dengan 3 per 8. Sama-sama dibagi 12,5. 100 dibagi 12,5, 8. 37,5 dibagi 12,5, itu adalah 3. Oke? 220.000 dikurang X per X. Karena udah kita sederhanakan, kita tinggal kali silang. 3 kali yang ke X, 3X. 8 kali yang ke sana, jadi berapa? 8 kali 220.000. Kalau nggak mau ngalikannya langsung, nanti aja kalikan 8 kali 220.000 dikurang 8 kali X, 8X. Pindahkan min 8X ke sebelah, jadi 11X. 8 kali 220.000. Berarti kalau nyari X saja 228 kali 220.000, lalu kita bagi sama 11. Oke? 22 sama 11 tadi coret nggak? Jadi 2. Berarti ini 20.000. 20.000 dikali 8, 160.000. Maka modalnya adalah 160.000. Oke? Lanjut. Soal nomor 5. Pak Aditya membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing berisi 25 liter dengan harga 675.000. Ini soalnya agak sedikit keubah bagi yang sebelumnya udah dapat soalnya. Dan menjualnya dengan mengharapkan laba 20% dari harga beli. Oke. Dia belinya berapa banyak? 3 jerigen masing-masing 25 liter. Berarti belinya 75 liter. 25 dikali 3. Oke, ada 3 jerigen dibeli masing-masingnya, isinya masing-masing 25 liter. Dengan harga 675.000. Berarti harga belinya atau pembeliannya
itu nilainya 675.000. Kemudian menjualnya dengan mengharapkan laba 20% dari harga beli. Laba yang diharapkan 20% dari harga beli. Setelah sebagian besar minyak terjual, sisa persediaan minyak goreng itu ada sebanyak 25 liter. Ternyata ketika penjualannya, katanya sebagian besar minyak terjual, ada sisanya 25 liter. Oke, tadi dia beli minyak berapa banyak? 75. Dan yang sisa ini 25 liter, berarti yang terjual berapa? 50 liter. Oke. Harga yang 50 liter kita nggak tahu. Yang dikasih tahu, sisa persediaan minyak 25 liter terpaksa dijual dengan harga 8.000 per liter. Yang 25 liter dijual dengan harga 8.000 per liter. Sementara yang 50 liter harganya kita nggak tahu. Harganya karena ini sisa, berarti yang 50 liternya dijual dengan harga normal. Harga yang laba 20%. Oke? Yang ditanya, berapa laba atau rugi Pak Aditya setelah semua minyak terjual? Kita hitung dulu berapa harga untuk 50 liter ini. Dia belinya 75 liter. Dengan total harga 675.000. Maka kita bisa hitung modal untuk 1 liter minyak. 1 liter minyak, maka harga belinya 675.000 dibagi 75. Oke? 75 liter minyak harganya segini. Berarti untuk 1 liter minyak harganya ya tinggal dibagi. Berapa 675.000 dibagi sama 75? 9.000. Oke? Ini harga beli dari 1 liter minyak. Karena mau laba 20%, laba 20% katanya. Berapa labanya kalau 20%? 9.000 laba 20%. Berarti jadi labanya 20 per 100 dikali 9.000. Nolnya coret. 20 kali 90, 1.800. Berarti harga jualnya itu nanti adalah 9.000 tambah 1.800. Harga jual per liter jadi berapa? 10.800 per liter. Nah, yang 50 liter dijual dengan harga segini. Ya karena dia maunya laba 20% awalnya. 10.800 per liter. Nah, kita bisa nyari total penjualan sekarang. Total penjualan berarti 50 dikali 10.800 ditambah 25 kali 8.000. Nah, berapa 50 kali 10.800? 50 dikali 10.800. 5 kali 108 itu berarti dapatnya 540. Oke. Ini kan 108 nih, 100 tambah 8. 100 kali 5, 500. 8 kali 5, 40. Ada berapa nolnya? 1, 2, 3. Ada 3 nol di belakang lagi. Maka penjualannya 540.000. 25 dikali 8.000. 8 kali 25, 200.000. Oke, maka jadi berapa penjualannya? 740.000. Oke. Nah, modalnya tadi berapa? 675.000. Dijualnya sekarang 740.000. Berarti untung nggak? Ya untung, karena penjualannya ternyata lebih banyak daripada modalnya. Berarti untungnya berapa banyak? Tinggal dikurangi saja. 740.000 dikurangi sama 675.000. Maka jadi berapa untungnya? 65.000. Oke. Dan ternyata di bilik jawabannya nggak ada. Tulis saja F 65.000. Ini salah Kak tadi pas bikin soal. Oke. Lanjut soal nomor 6. Joni memberi diskon 30% untuk sebuah baju yang ia jual. Jika pembeli cukup membayar 112.000 untuk baju tersebut, maka harga baju sebelum diskon. Oke. Sekarang kita ngomongin diskon. Diskon adalah potongan harga. Oke? Potongan harga. Harga awal yang dikurangi sama harga akhir. Harga awal ini berarti harga sebelum diskon dengan harga setelah diskon. Harga akhir setelah diskon. Sebelum diskon 200.000 misalkan. Setelah diskon 150.000. Berarti besar diskonnya adalah 50.000. Nah, persen diskon itu bisa kita hitung dari besarnya diskon
dibagi sama harga awal. Pembaginya selalu harga awal. Biar jadi persen, kita kali sama 100%. Oke? Ini rumusnya. Mirip sama rumus laba atau rugi yang tadi. Kalau persen laba, laba dibagi sama modal. Karena modal itu adalah harga awalnya. Oke? Nah, di sini dikasih tahu persen diskon sama dengan 30%. Terus, jika pembeli cukup membayar 112.000, ini yang dibayar sama pembeli, berarti ini harga akhir. Harga akhir setelah diskon 112.000. Yang ditanya apa? Harga awal. Nah, karena diketahui persen diskonnya, kita masukkan ke rumus ini. Persen diskon berapa? 30%. Kalau lebih senang tulisnya 30/100 langsung. Yang 100%-nya pindah ke bawah sana. Oke? Besar diskon, nggak tahu berapa besar diskonnya. Apa itu besar diskon? Harga awalnya kita anggap X ya. Besar diskon, harga awal dikurangi harga akhir. Harga awalnya berapa? X. Harga akhirnya 112.000. Berarti besar diskon ini harga awal kurang harga akhir. X dikurangi 112.000. Dibagi harga awal, dibagi X. Oke? Ini kita coret dulu. Nah, kita kali silang sekarang. 3 kali X, 3X. Ini kali silang sana, 10 kali X, 10X, 10 kali 112.000, jadinya 112, nolnya tinggal tambahin 1. Jadinya 1.120.000. Pindahkan 1.120.000-nya ke kiri, biar jadi positif, dan 3X-nya ke kanan, biar gabung X-nya, 1.120.000 sama dengan 10X, 3X pindah jadi kurang 3X, jadinya 7X. Berarti X saja 1.120.000 dibagi 7. Nah, berapa 112 dibagi 7? 1 kali 7, 7. Kurangkan 42. 42 dibagi 7, 6. Berarti 16 nanti hasilnya. 6 kali 7, 42. Pas. 16 dan masih ada nolnya berapa lagi? 4 lagi. 1, 2, 3, 4. 160.000 harganya. Oke? Paham? Atau cara lainnya. Cara 2. Kita bisa gunakan perbandingan. Harga awal akan selalu dianggap sebagai 100%. Oke? Ketika kita punya persentase diskon kayak gini, maka awalnya akan selalu dianggap sebagai 100. Nah, akhir, karena diskon itu berarti potongan harga, pengurangan harga, jadi kalau dia diskon 70%, diskon 30%, kalau awalnya kita anggap 100%, maka akhirnya setelah didiskon 30%, maka akhirnya tinggal 70%. Nah, kita pakai perbandingan ini. Awal bagi akhir sama dengan 100 bagi 70. Kita hapus yang ini. Sini kita hitung. Awalnya berapa? X. Akhirnya 112.000. Sama dengan 100 dibagi 70. Ini coret. Kali silang 7X sama dengan 112.000 karena dikali 10, nolnya tinggal tambahin 1. Ini dia. 7X 1.120.000. 7X 1.120.000. Oke? Sehingga X 1.120.000 dibagi 7. Sama kayak tadi. Ini cara lainnya, pakai perbandingan. Oke? Awalnya selalu dianggap 100, ketika didiskon 30%, maka akhirnya jadi 70%. Karena diskon berarti pemotongan harga. Kalau diskonnya 20%, maka ini jadi berapa? Ya jadi 80%. Oke? Tinggal pakai perbandingan. Sip. Lanjut soal nomor 7. Sebuah baju diberi diskon 40% plus 20%. Nah, sekarang kita ngomongin double diskon. Kalau kalian pergi ke toko-toko besar, ke supermarket yang ngejual baju, ada Matahari, ada Ramayana, ada Jogja kalau di Jawa, oke? Ada banyak yang sering ngasih double diskon kayak gini. Ini diskon pertamanya 40%, diskon keduanya 20%. Harga awalnya 250.000. Harga awal 250.000. Oke. Nah, yang paling penting dalam double diskon, jangan pernah menambahkan diskonnya karena ini sebenarnya
nggak ditambahkan, salah kalau ditambahkan. Nah, pada double diskon, diskon pertama ini sama halnya seperti diskon biasa. Jadi besar diskon yang pertama, persen diskon yang pertama dikali sama harga awal. Oke, untuk ngitung diskon yang pertama kayak gitu, persen diskon yang pertama dikali sama harga awal. Tapi pas kita nyari diskon yang kedua, bukan harga awal pengalinya, persen diskon yang kedua dikalinya sama harga setelah diskon 1, setelah di diskon 1. Oke, setelah dipotong sama diskon 1, harga jadi berapa? Ini cara mencari diskon yang kedua, nanti baru dijumlahkan. Oke, misal kayak gini, harga awal kan 250.000, diskon yang pertama berapa? 40%. Maka besar diskon yang pertama 40 per 100, 40%-nya lebih gampang jadikan per 100, dikali harga awalnya berapa? 250.000. Jadi berapa? Kalau kita 40 sama 100 kita sederhanakan, jadi 2 per 5. 250.000 dibagi 5, dapat berapa? 50.000 dikali 2 jadi berapa? 100.000. Diskonnya 100.000. Berarti harga setelah diskon pertama, harga setelah D1, setelah diskon yang pertama itu adalah awalnya 250.000, di diskon 100, maka jadi berapa? 150.000. Nah, diskon yang kedua dihitungnya terhadap 150.000 ini. Oke, persen diskon yang kedua, berapa persen diskonnya? 20%, berarti 20 per 100 dikali diskonnya, harga setelah diskon yang pertama, dikali 150.000. Oke, 20 per 100 sederhanakan jadi berapa? 1 per 5. 150.000 bagi 5, 50.000, 30.000. Maka besar diskon yang kedua itu adalah 30.000. Maka harga akhirnya awalnya 250, di diskon 100 yang pertama tinggal 150, di diskon lagi 30, maka tinggal berapa? Ya 120.000. Maka jawaban yang mana? Yang B. Oke? Atau kita bisa nyari total diskonnya dulu. Total diskon. Ketika ada diskon yang pertama sama diskon yang kedua, maka total diskonnya itu bisa dihitung pakai rumus ini. Diskon yang pertama ditambah diskon yang kedua dikali 100 kurang diskon yang pertama. Persen. Oke? Maksudnya apa? Gini, diskon yang pertama berapa persen? 40%. Ditambah diskon yang kedua berapa nilainya? 20%. 20 per 100. Biar persennya nggak double, yang diskon keduanya kita ambil jadi 20 per 100. Oke, 100 kurang diskon yang pertama. Diskon yang pertama berapa? 40%. Kalau 100 kurang diskon yang pertama tinggal berapa? 60%. Oke? Yang diskon keduanya kita nggak pakai persen biar nggak jadi persen kali persen kuadrat nanti jadinya. Oke, kita ubah diskon yang keduanya jadi 20 per 100. Sekarang lihat, 40% ditambah 20 per 100 kali 60. Nolnya kita coret. 0 coret. 2 kali 6, 12. 12 bagi, ini nolnya udah habis ya. Tinggal 12%. Maka total diskonnya sebenarnya bukan 40 tambah 20 kan 60, kalau dijumlahin biasa aja. Sebenarnya pada prinsip double diskon, total diskonnya di sini adalah 52%. Oke? Jadi diskon kedua itu aslinya nggak 20% karena dihitungnya harusnya bukan dari harga awal, tapi 12% kalau dihitung dari harga awal. Oke? Nah, bisa kita hitung dari sini. Karena total diskonnya 52%, berarti besar diskon keseluruhannya, besar total diskon itu nanti akan jadi 52 per 100 dikali 250.000. Nolnya coret. Nah, berapa? 52 kali 2.500. 52 dikali 2.500. 52 kali 25. Oke. 0, 1, 5 kali 5, 25, 26, 2 kali 2, 4, 2 kali 5, berapa 2 kali 5? 10, tambahkan, ini kita geser ke bawah dulu, sempit, tambahkan jadi berapa?
0,0131. Oke. Terus masih ada 0 berapa lagi? 2 lagi. 130.000. Total diskonnya 130.000. Harga awalnya 250.000, didiskon 130.000. Jadi harga akhir ya tinggal dikurangi. 250.000 kurang 130.000, 120.000. Kadang-kadang soalnya nanya berapa harga akhirnya. Kadang-kadang dia nanya berapa total diskon dalam bentuk persen sebenarnya. Maka cara ngitungnya kayak gini. Oke? Boleh pakai cara awal, cara standar, atau boleh juga pakai cara ini. Hitung dulu total diskon, baru dikali sama harga awal, maka kita dapat berapa banyak total diskonnya, baru dikurangi. Oke? Sekarang nomor 8, terakhir. Seorang pedagang membeli barang seharga 72.000. Harga beli 72.000. Pedagang tersebut berencana menjualnya dengan memberi diskon 10%. Oke, pas dijual, ngejualnya kasih diskon 10%. Dikasih diskon 10%, tapi masih untung 20%. Masih untung 20%. Maka berapa harga yang harus dipasang? Maka harga sebelum diskonnya itu berapa? Harga jual sebelum diskon. Harga jual sebelum diskonnya berapa? Harga yang dipasang berarti yang sebelum didiskon ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Anggap kalian pedagang, biar menarik pembeli maka dilabeli diskon 10%. Tetapi dengan diskon 10% itu masih untung 20%. Pedagang meskipun harga barangnya didiskon, tetap dia nggak mau rugi kan? Nah, berapa harga jualnya? Kalau harga belinya segini dan ini syaratnya. Nah, yang pertama apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Kita anggap misalkan harga jualnya itu adalah harga jual sebelum diskonnya adalah X. Oke. Karena didiskon 10%. X didiskon 10% berarti besar diskonnya 10/100 dikali sama X. Oke, dikali X berarti 0,1X. Sehingga harga setelah diskon harganya jadi berapa? Harganya jadi 0,9X. X dikurang 0,1X, maka harga setelah diskonnya 0,9X. Ini uang yang akhirnya didapat oleh si pembelinya. Ini kan si penjual. Ini kan uang yang dibayar sama si penjualnya. Jadi karena ditanya berapa harga jual sebelum diskon, kita anggap itu sebagai X. Harga jual sebelum diskonnya X. Dan karena si X ini mau didiskon 10%, maka harga yang dibayar oleh pembelinya nanti jadi 0,9X. Nah, meskipun pembeli cuma membayar 0,9X, tapi dia masih untung 20%. Oke? Jadi ini uang yang diperoleh sama si penjualnya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus untung. Apa tadi persen untung? Persen untung itu sama dengan untung dibagi sama modal dikali 100%. Nah, berapa persen untungnya? 20%. 20/100. Berapa besar untungnya? Untung adalah selisih antara harga jual, ya harga jualnya berarti harga jual setelah didiskon ya, dikurangi harga beli. Berarti 0,9X dikurangi 72.000. Dibagi modal itu harga beli 72.000. Oke, kenapa nggak kita pakai X? Karena uang yang diterima oleh si penjual bukan si X ini. Yang ia terima ya segini. Karena harga bajunya udah didiskon. Jadi pembeli cuma membayar segini dan segini uang yang dia terima. Dari uang segini yang dia terima, dia untung 20%. Oke? Masih untung 20% katanya di soal. Meskipun udah dikasih diskon 10%, tapi si penjualnya masih untung 20%. Jadi dari harga segini yang dia dapat sama si penjual, dia untung 20%. Jadi kalau kita masuk ke rumus untung yang tadi kita bahas, segini angkanya. Oke? Paham? Sekarang tinggal kita hitung. 20/100 bisa sederhanakan nggak? Bisa. Jadi 1/5. Nah, sekarang kali silang. 72.000 kali 1. 72.000 sama dengan 5 kali 0,9X. Berapa itu? 4,5X dikurang 5 kali 72.000. 5
5 kali 72.000. 72.000 dikali 5 itu dapatnya nanti adalah 360.000. Oke? 360.000-nya pindah ke sana. Tinggal ditambahkan. 360.000 ditambah 72.000. 360.000 ditambah 72.000 itu sama dengan 4,5x. Berapa ini ditambahkan? 432.000 sama dengan 4,5x. Berarti x saja. 432.000 dibagi 4,5. Nah, berapa itu? 432.000 dibagi 4,5. Ini nggak ada salah hitung kan angkanya? 0,9 kali 5, 4,5. 72 kali 5, iya 72 bagi 2, 36. Benar. Tambahkan 36 tambah 72, 432. Iya benar. Nah, berapa hasil bagi ini? 432 dibagi 45. 9 kali 45, 405. 405 ini dikurangkan. Ini apa ini? 12 kurang 5 berapa? 7. Ini tinggal 2, 27. 270, oke? Nih, kasih koma. 270 dibagi 45, itu nanti dapatnya berapa ya? 45 dikali 6. 6 kali 45 pas 270. Berarti 96. Karena ini 432 bagi 4,5 96. Nolnya berapa? Nolnya 3. Berarti X-nya adalah 96.000. Maka jawabannya A. Sip. Oke, kita cukupkan. Apa ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.